Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah Anda lihat di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, yaitu Pile number 1, Pile number 2, and Pile number 3. Ini adalah merupakan jawaban daripada tema kita yang akan hadir pada kesempatan kali ini, ya, yaitu temanya adalah yang datang di tahun 2022. Kira-kira apa yang akan datang di 2022? Akankah kabar baik ataukah kabar yang menyenangkan dan lain-lain? Kita bisa lihat nanti di sini, ya. Dan sebelum saya mulai, saya sampaikan buat Anda jangan di skip kalau nonton, karena di antara video-video atau menit-menit video ini akan ada pertanyaan yang muncul buat kamu, dan siapa yang jawabannya paling cocok, kamu akan saya hubungi untuk private reading. Jadi kamu bisa bertanya tentang apa saja kepada saya, mau asmara, karir, keuangan, dan lain-lain. Tetapi syaratnya hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, mohon maaf, tidak akan saya hubungi walaupun jawabannya oke banget, ya. Dan sebelum saya mulai, di depan saya sudah ada yang namanya Rapid Demineral Water. Ini adalah merupakan air murni, bukan air mineral, ya, karena pH-nya sangat seimbang. Kemudian fungsinya bagus banget, bisa membantu kerja fungsi ginjal, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kesehatan tulang dan juga tok sendi, menurunkan tekanan darah, membantu menormalkan gula darah, kemudian menurunkan tingkat kolesterol jahat, dan yang paling penting buat saya adalah karena mencegah dehidrasi. Saya selalu banyak ngomong, jadi harus banyak minum, ya. Nah, kembali ke tema kita hari ini yang akan datang di tahun 2022, ya. Sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar kamu bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita pindahkan dulu pile number 3, kita pindahkan pile number 2. Nah, pile number 1, untuk kamu yang memilih pile number 1 yang akan datang di tahun 2022. Queen of Swords, Ten of Wands, Three of Swords, King of Cups, King of Wands. Waduh, kenapa nih? Apa nih? Kemudian The Emperor, High Priestess, Four of Cups, Eight of Wands, dan yang terakhir ada Nine of Swords. Oke. Yang datang di tahun 2022, sepertinya buat kamu yang memilih pile number 1, memilih tumpukan kartu yang pertama, selamat, congratulations, yay, karena di sini semuanya saya lihat komplit, kayak nasi goreng komplit. Dari sisi buat kamu yang menambahkan namanya asmara, sepertinya kamu mendapatkan seseorang yang akan datang dengan cepat di tahun 2022, yang akan mengisi hatimu yang kosong. Kalaupun misalnya kamu sudah punya pasangan, pasanganmu ini akan semakin jauh lebih baik, jauh lebih berubah, jauh lebih mencintaimu, dan jauh lebih menyayangimu seperti apa yang kamu inginkan, ya. Jadi untuk dari sisi asmara, saya lihat di sini buat kamu ada hal yang akan menghampiri kamu nanti di tahun 2022. Ada juga pekerjaan yang baru nanti di sini, atau bisa jadi pekerjaan baru atau pekerjaan yang semakin meningkat di sini. Ada. Ini makanya saya bilang di sini sangat komplit sekali buat kamu di sini, ya, karena asmara sudah oke, ya. Kemudian dari sisi karir, pekerjaan juga saya lihat di sini akan banyak hal nanti akan kamu lakukan di tahun 2022. Akan semakin sibuk nanti, akan meningkatkan cuan. Kalau sudah cuan-cuannya sudah penuh, jangan lupa ditransfer ke sini, ya. Kemudian juga dari sisi relasi juga akan semakin banyak nanti yang akan menghampiri kamu, banyak yang akan menawarkan kerjasama dengan kamu, banyak menawarkan pekerjaan baru buat kamu. Tetapi ingat, harus ada kontrol, ya, kontrol. Jangan sampai karena saya berkata seperti ini akhirnya kamu terima semuanya. Pikir baik-baik, pikir matang-matang mana yang sekiranya paling cocok dengan kamu. Jangan maruk, jangan serakah, ya.
Gak boleh. Pikir matang-matang, gunakan namanya akalmu, gunakan pikiran, gunakan perasaanmu, gunakan feelingmu dan juga intuisi kamu di tahun 2022 nanti, karena hal-hal baik ini akan segera menghampiri dirimu. Dari sisi karir ya, di sini lebih banyak ke karir sih. Ada yang namanya naik level, naik tingkat, naik naik kasta, naik apa namanya, naik pangkat, naik jabatan. Di sini saya melihat nanti ada seperti seseorang yang dari kamu yang akan menjadi booming, akan menjadi penguasa bisa jadi. Tetapi ingat, semakin tinggi dirimu, jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu berterima kasih, selalu mengucap syukur kepada Sang Pencipta kita, ya. Jangan sombong, jangan iri, jangan dengki, jangan pula arogan terhadap orang-orang lain di tahun 2022. Karena saya melihat di sini pekerjaanmu semua lurus-lurus aja ke depan, bagus-bagus aja ke depan, lancar-lancar aja ke depan, ya. Dan cobalah untuk selalu memakai rasa, memakai perasaan, memakai intuisi kamu ke depannya, baik itu dari sisi asmara, kemudian dari sisi karir dan juga pekerjaan, ya. Karena di tahun 2022 buat kamu yang sudah memilih pel number 1, ini saya melihat akan banyak sekali pikiran yang akan terpakai atau terkuras atau digunakan nanti di tahun 2022. Hal-hal baik akan sangat banyak sekali masuk ke dalam dirimu di tahun 2022, dan ini adalah merupakan juga ujian. Bukan hanya hal-hal buruk saja yang menjadi ujian buat kita, hal-hal baik juga ketika terlalu banyak masuk ke dalam hidup kita itu akan menguji hidupmu. Apakah kamu menjadi orang yang tetap berguna, atau menjadi orang yang sombong, atau menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Jangan, ya, jangan. Jadi hal-hal yang akan datang di tahun 2022 buat yang memilih pel number 1 ini sangat menguntungkan sekali. Semoga betul-betul bisa terrealisasi dan terwujud. Aku sih mau juga kayak gini, mau banget. Tapi apalah daya, saya hanya bisa membaca tarot saja. Oke, yang datang di tahun 2022 untuk yang memilih pel number 2, The World, Ace of Swords, Seven of Cups, The Magician, Queen of Wands, Nine of Wands, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Wands, dan yang terakhir ada Queen of Pentacles. Wow, yang datang di tahun 2022. Wow, ini lebih masih ke fokusnya ke pekerjaan. Jadi hal-hal yang sudah kamu lakukan sebelumnya di tahun 2021 adalah pembuktian di tahun 2022. Apa yang sudah kamu pikirkan selama ini, apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, dengan banyaknya hal-hal yang sudah kamu lakukan, hal-hal yang sudah kamu korbankan di sini, baik dari segi perasaan, waktu, istirahat, keuangan dan lain-lain, itu semua akan datang secara instan di sini nanti saya melihat. Kamu akan bahagia dari sisi pekerjaan, ya. Kamu akan bahagia dari sisi pekerjaan. Saya melihat di sini orang-orang yang sebelumnya itu mungkin setara atau selevel atau mungkin menjadi pesaing buat kamu di tahun 2021, ini akan maaf kata ya, akan gugur dengan sendirinya, ya. Karena hasil kerja keras kamu yang sudah kamu lakukan di tahun 2021 ini, maaf ya, kartunya agak saya bagi langsung, agak saya pindahkan yang ini, ya. Dari sisi pekerjaan nanti akan sangat baik sekali di tahun 2022 ini, karena semua pesaing-pesaing yang sudah ada di dalam dirimu atau di sekitarmu ini akan
berguguran satu persatu. Gugur bungaku di taman bakti. Tetapi di balik kesuksesan yang kamu dapat, ada satu sisi nanti di mana kamu akan berada di satu dilema juga, karena di dalam kehidupan pribadimu, apalagi di dalam hubungan asmaramu, akan ada muncul, kalau misalnya kamu belum berpasangan, kamu akan dibingungkan oleh dua orang, memilih satu atau dua, si A atau si B. Tetapi kalau misalnya kamu sudah memiliki pasangan, kamu akan agak sedikit diganggu oleh namanya dunia perselingkuhan. Ya. Saya ingin bertanya kepada kamu. Ada banyak yang mengatakan, mengapa orang selingkuh? Ada yang bilang orang selingkuh itu cocok, ada yang bilang juga enggak. Sekarang saya tanya buat kamu yang memilih PL nomor 2 ya. Mengapa orang selingkuh? Apa penyebab orang selingkuh? Ya, silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti siapa yang jawabannya paling cocok, kamu akan saya hubungi untuk private reading. Alasan kenapa orang selingkuh, baik itu wanita ataupun pria, tolong kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan pilih jawabannya, siapa yang paling cocok jawabannya, kamu akan saya hubungi untuk private reading dan kamu bisa bertanya apapun itu. Ya. Nah, inilah yang akan terjadi nanti buat Anda yang sudah memilih PL nomor 2. Dari sisi pekerjaan kamu sangat baik sekali. Semua yang sudah kamu lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu akan terbukti di tahun 2022 dan kamu akan meningkat, kamu akan melewati semua pesaing-pesaingmu, tetapi keberhasilan itu juga akan sedikit dibenturkan oleh yang namanya ada memilih satu di antara dua, atau ada yang namanya perselingkuhan yang akan terjadi di dalam dirimu. Jadi hati-hati ya, fokus sama pekerjaan, kuatkan hatinya ya. Semoga hal ini tidak terjadi nanti yang bagian ini ya. Oke, nah kita ke PL number 3 yang datang di tahun 2022 untuk yang memilih PL number 3. 5 of Pentacles, 3 of Wands, the Hierophant, the Chariot, 7 of Pentacles, the Devil, King of Swords, oh my god, Ace of Wands, Page of Swords, dan yang terakhir ada Ace of Cups. Yang akan aduh Tuhan, nggak pengen saya bacain yang ini sebenarnya. Ya. Yang datang di tahun 2022. Buat kamu yang tidak punya kekuatan, buat kamu yang hanya maunya bermalas-malasan saja, buat kamu yang mau menikmati apa saja yang dimiliki orang lain tanpa mau berusaha, selamat. Tahunmu adalah tahun 2022. Kamu akan terpuruk kalau tetap melakukan hal-hal seperti itu. Yang masih malas, yang masih mengandalkan orang lain untuk kepentingan pribadinya, selamat. Kamu akan terpuruk di tahun 2022. Kamu cuma bisa mengandalkan orang lain di sini nanti. Padahal sebenarnya ya, kuncinya ada di tangan kamu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih punya akal, masih punya kedua tangan, masih punya kedua kaki. Jantung masih berdetak dengan normal, kamu bisa melakukan hal apapun. Kamu masih bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Masih bisa mencari uang. Waktunya di tahun 2022 untuk bergerak. Buang yang namanya bertengkar dengan pikiran sendiri, buang namanya berdebat dengan pikiran sendiri. Apakah nanti kalau misalnya saya melakukan ini kira-kira berhasil? Jangan, coba dulu, lakukan dulu. Di tahun 2022 yang akan datang adalah cobaan buat kamu. Kamu harus bisa betul-betul menggunakan pikiran kamu, kamu harus bisa betul-betul menggunakan tenaga kamu, dan kamu harus bisa betul-betul menggabungkan yang benar antara pikiran dan juga pekerjaan kamu, kekuatan kamu untuk bisa mencapai ini.
Ketika hatimu sudah bersih, ketika hatimu sudah normal, ketika hatimu sudah nyaman, kamu bisa melakukan apapun. Tetapi di tahun 2022 buat kamu yang masih mau santai-santai saja, silahkan, boleh. Tetapi apapun juga akan santai datang kepadamu. Ya, akan ada hal-hal yang kurang baik ketika kau tidak mau merubah diri di tahun 2022. Akan ada kegagalan yang akan terjadi terus-menerus ke dalam dirimu ketika kamu tidak mau berubah di tahun 2022. Aduh, gue males banget baca yang begini. Saya agak sedikit jadi kejam ketika membaca ini, karena saya tidak suka dengan orang-orang yang hanya mau bermalas-malasan, hanya mau menerima apa saja yang terjadi, atau memanfaatkan orang lain. Yang penting dia bahagia, yang penting dia senang. No, kamu harus bisa berubah. Oke, nah saya rasa itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam pilih kartu kita yang datang di tahun 2022. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, manfaatnya diambil, hal positifnya dilakukan, kemudian ditinggalkan hal-hal yang negatif. Menjadilah orang yang menjadi lebih berguna lagi di tahun 2022. Nah, saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.